Terima kasih Dr. Emil, terima kasih Klinik Utama Dharma Husada Premier yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini untuk sedikit sharing tentang mata merah. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir pada webinar malam ini. Eh, Izinkan saya, Dr. Nur Alim Bashir Tasuhud, menyampaikan sedikit topik tentang mata merah, kapan kita harus ke dokter mata. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih mata merah itu. Nah, mata merah ini merupakan suatu kondisi di mana mata kita yang seharusnya dinding bola matanya berwarna putih karena suatu proses seperti infeksi ataupun peradangan, maka respon dari mata kita akan eh, memerah karena adanya pelebaran pembuluh darah. Eh, Infeksi yang dapat menyebabkan kondisi ini antara lain adalah infeksi dari virus, bakteri, jamur, serta mikroorganisme lainnya. Nah, pertanyaannya, kapan kita harus ke dokter mata? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mengenali dulu bagaimana kondisi mata merah kita. Yang pertama, kita harus tahu apakah mata merah kita itu disertai dengan adanya kotoran atau yang istilah kita sebut dengan sekret atau orang Jawa bilangnya mungkin belekan, blobok ya, belekan atau blobok. Nah, untuk penyakit seperti ini biasanya kita sebut penyakitnya dengan konjungtivitis atau infeksi pada selaput dari selaput lendir mata kita. Tetapi konjungtivitis itu bukan hanya semacam penyakit saja, karena tergantung juga onset terjadinya, apakah dia terjadi dalam waktu yang sangat cepat atau yang kita sebut dengan konjungtivitis hiperakut, kemudian apakah dia terjadinya dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, yaitu kurang lebih 7-10 hari, atau terjadi kronis atau sangat lama, lebih dari 2 minggu. Nah, tentu saja dengan berbedanya onset dari penyakit ini, penyebabnya pun juga tentunya berbeda-beda. Jadi kita memberikan terapi pun bukan hanya satu obat yang sama, tetapi harus kita lihat juga penyebab yang sebetulnya penyebab infeksinya karena apa. Begitu juga dari sifat kotorannya. Kita bisa mendiagnosa lebih detail lagi konjungtivitis ini karena apa dari kriteria atau karakteristik kotorannya. Apakah dia bening, apakah dia berwarna kekuningan, apakah dia berwarna atau konsistensinya kenyal, molor gitu ya. Nah, dari jenis-jenis kotoran itu juga kita bisa mengetahui apakah ini penyakit mata merah karena peradangan, contohnya pada kasus-kasus alergi. Nah, yang selanjutnya kita juga harus mengenali apakah mata merah kita diikuti dengan kondisi mata yang berair. Mata berair ini biasa disebabkan karena adanya kelainan atau adanya defek atau perlukaan di bagian luar dari kornea kita yang menyebabkan adanya proses iritasi sehingga mata kita memberikan respon berair. Akan tetapi tetap ada kondisi lain yang bisa menyebabkan seperti ini. Contohnya pada kondisi mata kering yang sangat berat, kemudian adanya pembuntuan dari kelenjar atau saluran pembuangan air mata kita. Hal itu juga bisa memberikan keluhan mata berair. Tentu juga beberapa kasus ini kita berikan obatnya juga tidak sama. Kemudian kita juga harus mengenali apakah ada warna putih pada kornea mata kita, disertai apakah adanya tumpukan sel radang di dalam bagian hitam dari bola mata kita. Jika kita lihat kondisi yang ini dengan kondisi slide selanjutnya, ini sangat mirip, sama-sama memiliki tumpukan sel radang di dalam bagian hitam bola mata kita. Akan tetapi dua penyakit pada dua slide terakhir ini adalah dua penyakit yang berbeda dan kondisinya sangat mirip. Pengobatannya pun betul-betul bertolak belakang.
Jadi kita harus waspada apabila kita mengalami mata merah seperti ini, kita harus betul-betul selektif untuk memilih apakah kita harus ke dokter mata dengan segera atau tidak. Apalagi dengan kasus seperti ini, saya rasa ini harus kita bawa segera supaya kita tidak salah obat yang mengakibatkan penyakit kita semakin memberat. Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah mata merah kita ini disertai dengan adanya pelebaran pembuluh darah di bawah selaput konjungtiva? Apabila iya, ini salah satu contoh dari penyakit mata merah yang bukan karena infeksi, tetapi karena proses peradangan. Kita harus mencari tahu kira-kira peradangan yang terjadi di bola mata ini karena apa? Apakah ada penyakit di dalam badan kita atau tidak? Dan semua itu harus kita evaluasi dengan beberapa pemeriksaan yang sangat detail. Yang selanjutnya, apakah mata merah kita ini diikuti dengan rasa nyeri? Biasanya nyeri ini teramat sangat hingga kita seolah ingin muntah, ya, mual, sangat berat di kepala, pusing. Nah, kalau kita mengalami kondisi seperti ini merupakan salah satu kegawat daruratan di bidang mata. Penyakitnya disebut dengan glaukoma akut. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut, kita nggak bisa mencoba-coba mengobati sendiri, kita harus segera membawa ke dokter mata karena jika terlambat sedikit saja, tekanan bola mata yang sangat tinggi akibat glaukoma akut ini akan menyebabkan kerusakan saraf mata yang nantinya akan mengakibatkan hilangnya penglihatan secara permanen. Nah, kemudian apakah kita harus mengenal juga mata merah kita, apakah kita habis terkena suatu trauma. Trauma itu artinya apakah ada kita kecelakaan kerja misalnya, terkena serpihan potongan besi, atau misalnya terkena cairan kimia, bahan kimia, atau misalnya kita terkena paparan sinar-sinar tertentu yang bisa mengakibatkan mata kita menjadi merah. Dan ini saya rasa harus langsung dibawa ke dokter mata, mengingat jika dibiarkan akan memberikan dampak yang tidak baik untuk mata kita. Nah, selanjutnya, apakah mata merah kita ini diikuti dengan kondisi yang tidak nyaman, dan merahnya ini berulang-ulang. Bila kondisi seperti ini, penyakit yang mungkin kita derita adalah penyakit mata kering ataupun alergi pada konjungtiva kita atau selaput lendir kita. Obatnya pun juga akan berbeda. Nah, yang selanjutnya, apakah mata merahnya ini diikuti dengan tumbuhnya selaput? Nah, jika kita mengalami kondisi seperti ini, muncul selaput, kita sebetulnya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena selaput ini merupakan suatu jaringan yang tidak berbahaya, jaringan abnormal tetapi tidak berbahaya. Akan tetapi, jika terjadi iritasi, juga akan mengakibatkan kondisi-kondisi tidak nyaman pada mata kita. Kemudian, apakah mata merah kita ini berwarna seperti darah? Apabila iya, kita menyebut penyakit ini dengan perdarahan di bawah selaput konjungtiva. Atau kita sebut juga memar, tapi memar ini di bola mata kita. Sama seperti memar pada kulit. Jika memar pada kulit, kulit kita akan berwarna kebiruan karena warna darah ini tersamarkan oleh warna kulit kita. Akan tetapi, jika pada bola mata, warna merah yang terjadi adalah warna merah darah segar seperti foto di slide ini, dan ini biasanya bisa sembuh sendiri, bisa hilang sendiri, terserap sendiri oleh tubuh, tetapi memang membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu, jadi agak lama memang. Ini kita harus juga waspada karena pembuluh darah yang pecah ini bisa hanya terjadi pada selaput lendir, akan tetapi yang harus kita waspadai bisa juga ini lebih dalam lagi kena ke dinding bola mata kita yang mengakibatkan perdarahan, dan kita memerlukan tindakan jika memang terjadi robekan pada dinding bola mata. Nah,
penyakit-penyakit yang saya sebutkan di depan tadi, eh, semuanya seperti serupa, mata merah. Akan tetapi semuanya juga memiliki penyebab yang berbeda-beda. Kita sebagai dokter mata memiliki alat khusus yang disebut dengan slit lamp biomikroskopi atau lampu celah biomikroskopi yang bisa melihat detail apakah mata merah kita ini karena infeksi, karena peradangan, lokasinya di mana, dan kita bisa melihat segala kelainan pada mata itu dengan lebih detail menggunakan alat ini. Nah, karena penyebab yang berbeda-beda tadi, maka kita harus waspada. Kita tidak boleh memberikan obat-obatan sembarangan, karena dengan penyebab yang berbeda, tentu obatnya juga akan berbeda pula. Nah, pertanyaannya bagaimana jika kita memiliki akses yang sulit untuk menemui dokter mata di saat kita mengalami mata merah? Kita bisa memberikan obat-obatan sementara. Jadi kita memiliki obat dengan logo lingkaran hijau yang merupakan obat bebas. Obat ini bisa kita beli di pasaran untuk pengobatan sementara sebelum kita menemui dokter mata. Kemudian kita juga bisa memberikan obat berwarna biru, berlogo biru. Ini juga bisa dibeli bebas di pasaran. Akan tetapi untuk logo hijau dan biru ini, apabila kita mengalami kondisi yang lebih berat atau tidak kunjung sembuh, maka antara 1-3 hari setelah pengobatan mandiri ini, kita harus segera membawa ke dokter mata. Tetapi pesan saya, jangan sekali-sekali kita membeli obat sendiri di apotek dengan obat-obatan berlogo merah seperti ini. Karena obat-obatan ini sangat berpotensi memiliki efek samping yang berat, dan kita harus sebagai dokter mata kita harus memantau pengobatan-pengobatan berlogo merah ini agar penyakit-penyakit yang kita obati bisa kita evaluasi dan kita bisa menentukan kapan kita harus menghentikan obat-obatan ini, kapan kita harus melanjutkan. Jadi memang obat ini harus diawasi oleh dokter, terutama dokter mata. Nah, jadi kesimpulannya, kapan kita harus ke dokter mata jika kondisi mata merah? Pertama, jika mata merah kita disertai nyeri. Yang kedua, jika kita habis mengalami suatu trauma atau kecelakaan. Kemudian, apabila mata merah ini diikuti dengan penglihatan yang kabur, pengguna lensa kontak, saya sarankan jika mengalami mata merah, jangan memberikan pengobatan sendiri, harus dievaluasi dulu apakah korneanya aman atau tidak. Kemudian apabila kita sudah memberikan obat secara mandiri yang tadi saya sebutkan berlogo hijau atau biru, tetapi tidak mengalami perbaikan selama 1-3 hari, lebih baik segera memeriksakan kondisi mata Anda ke dokter mata terdekat. Nah, untuk pencegahannya, kita harus menjaga kebersihan kita, baik itu kebersihan mata kita maupun kebersihan dari tubuh kita, terutama tangan kita. Karena tangan kita ini bisa menjadi sumber penularan ke yang lain apabila kita mengalami sakit mata. Kemudian hindari juga manipulasi mata. Yang paling sering kita temui, pasien sering sekali jika matanya tidak nyaman, sering mengkucek-kucek mata. Itu juga akan bisa berpotensi timbulnya infeksi pada bola mata kita. Kemudian yang selanjutnya, hindari kontak langsung dengan penderita infeksi mata. Yang dimaksud di sini kontak langsungnya adalah kontak dengan cairan mata pasien, bukan kontak dengan tatapan mata. Karena infeksi-infeksi pada bola mata umumnya terjadi akibat adanya melalui perantara cairan mata kita. Kemudian pada pekerja-pekerja yang berpotensi terjadinya trauma pada mata, jangan lupa menggunakan alat pelindung diri.
Yang selanjutnya, pada pengguna soft lens, perhatikan betul bagaimana cara pemakaian soft lens. Kemudian, kita tidak dianjurkan membeli obat-obatan kategori tertentu tanpa resep dokter. Baik, terima kasih. Semoga sharing mata merah ini dapat bermanfaat bagi para peserta sekalian. Terima kasih, Dr. Emil. Iya, sama-sama dokter. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sangat jelas dan aplikatif ya dok ya. Ya, Ini kebetulan sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Mungkin sebelum kita lanjut pada teman-teman yang mau tanya atau Bapak Ibu yang mau tanya, silahkan di kolom komentar sebutkan nama, underscore nomor HP, sama pertanyaannya, atau mungkin mau raise hand untuk tanya langsung, silahkan. Oke, ini Mbak Hermiawati, tunggu sebentar ya, saya bacakan dulu untuk yang di kolom komentar. Ini dari Kosasi Prameswari. Dokter, mohon izin bertanya, apakah mata merah merupakan tanda pasti bahwa mata kita sakit? Dan apakah sakit mata bisa tertular melalui tatapan mata seperti yang orang bilang dahulu gitu, Dok? baik. Terima kasih. Apakah mata merah merupakan tanda pasti bahwa mata kita sakit ya? Iya, karena kondisi mata normal kita adalah berwarna putih. Tetapi tetap kita harus memperhatikan jika memang kita memiliki penyakit-penyakit yang memang membuat kondisi mata kita tidak putih, contohnya seperti tadi yang saya sebutkan ada selaput atau pterygium, memang mata kita nggak bisa 100% putih, tapi itu bisa berwarna kemerahan karena iritasi akibat adanya selaput itu. Atau misalnya kondisi mata kering. Kondisi mata kering itu sebetulnya juga bukan merupakan suatu penyakit yang berat, tetapi jika dibiarkan pun akan bisa merusak kornea. Jadi apakah pasti tanda mata kita sakit? Iya, pasti ada kelainan pada mata kita apabila kita mengalami mata merah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah bisa tertular melalui tatapan mata? Seperti yang saya sampaikan di akhir dari slide tadi, penularan melalui cairan mata kita. Jadi dengan tatap mata, kita tidak akan tertular infeksi. Yang terpenting adalah menjaga kebersihan diri tadi. Jadi habis kita pegang mata, misalnya kita mengalami mata infeksi, kita harus segera cuci tangan agar tangan kita ini tidak menjadi sumber penularan ke yang lain. Itu sih prinsipnya, penularan ini terjadi akibat cairan bola mata pada pasien yang terinfeksi. Seperti itu, dokter. Baik, terima kasih banyak dok. Mungkin ini memang sering salah kaprah ya dok ya, bahwa biasanya memang yang sakit mata itu tinggalnya berdekatan atau dalam satu rumah, makanya mungkin persepsi orang terkait tatapan itu bisa menularkan, padahal itu kan dari sekret atau cairannya yang mungkin kita kurang bersih atau tidak cuci tangan, begitu ya dok ya? Betul. Baik, terima kasih dok untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Ini yang ada raise hand, Mbak Hermiawati, apakah mau bertanya? Monggo, kalau mau bertanya silakan. Iya, dokter. Terima kasih. Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam, Mbak Erni. Oke, dokter, saya ingin bertanya. Ini di daerah rumah saya ini kan untuk beberapa hari ini memang banyak wabah konjungtivitis ya, dok ya. Mungkin saya yang bertanya adakah kayak vitamin atau makan makanan yang sekiranya bisa tercegah dari penyakit konjungtivitis selain tadi kena tertular melalui cairan. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, apakah proses konjungtivitis ini penyembuhannya untuk anak-anak sama dewasa, apakah ada perbedaannya, dok? Soalnya saya kemarin sempat kena itu selama 1 minggu, sedangkan anak saya itu kena cuman 1 hari. Apakah memang ada perbedaan
proses penjumbuhan antara orang tua sama anak kecil. Seperti itu, dokter. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya, Dokter Emil ya. Ya, terima kasih Mbak Hermiawati ya. Jadi sekarang memang sedang ada wabah konjungtivitis karena memang kita sedang pada ya. Jadi memang banyak sekali di klinik pun, di rumah sakit pun saya menemui sangat banyak pasien-pasien dengan konjungtivitis. Satu keluarga, ayah ibunya kena, anak-anaknya pun ikut tertular. Jadi kembali lagi memang penularannya hanya melalui cairan mata. Ya, jadi prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus menjaga kebersihan diri kita, terutama tangan kita. Misalnya kita menderita penyakit infeksi mata, kemudian kita kucek-kucek mata, tangan kita biarkan melekat cairan mata yang terinfeksi tadi. Nah, selanjutnya kita memegang alat, misalnya di rumah yang paling sering itu remote TV atau apa ya, pokoknya alat yang dipakai bersama. Contohnya remote TV lah yang paling simpel ya. Remote TV kita pegang setelah kita kucek-kucek mata. Nah, itu kita biarkan lagi remote TV-nya dipegang oleh orang lain yang tidak terinfeksi awalnya. Karena dia habis pegang remote TV itu dan dia akhirnya kucek-kucek mata juga, dengan mudahnya dia akan tertular. Nah, jadi gambaran simpelnya seperti itu sih. Tentu saja karena ini infeksi, tidak ada hubungannya dengan konsumsi vitamin atau yang mungkin gini. Prinsipnya memang daya tahan tubuh kita berperan. Jadi semakin baik daya tahan tubuh kita, imunitas kita, tentu kita lebih cepat untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke tubuh kita. Sama seperti pertanyaan yang selanjutnya tadi, apakah sama atau tidak antara dewasa dan anak-anak, kembali lagi kita tergantung imunitas kita sendiri. Semakin baik imunitas, semakin cepat perbaikan infeksinya. Yang pertama itu, kemudian tergantung juga infeksi apa yang terjadi pada kita. Apakah yang dia memang sifatnya akut, hiperakut, atau kronis, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jika memang dia kronis, artinya dia memang penyakit yang lama, sebaik-baiknya kita mengobati memang onset terjadinya penyakitnya memang lama, jadi memang membutuhkan waktu. Tetapi pada wabah yang terjadi saat ini, yang paling sering menjadikan penyebab dari infeksinya adalah infeksi virus dan bakteri. Biasanya memang itu terjadi antara penyembuhannya bisa sembuh dalam waktu 7-10 hari. Gitu. Saya rasa sudah menjawab semua ya ini ya. Iya dokter, terima kasih banyak. Mungkin Mbak Hermiawati kalau belum jelas bisa ditanyakan kembali ke Dokter Alim ya. Izin saya lanjutkan dok. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Wasis ini. Mohon izin bertanya dokter, saya pernah tanam lensa pada mata kanan dan kiri tahun 2010. Setiap saat saya memberikan tetesan sendoliters. Kalau gatal atau merah, saya menggunakan Tarifit 0,3%. Pertanyaannya, mata saya mulai kabur lagi, dok. Mohon saran apakah yang harus saya lakukan? Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Bapak Wasis. Jadi, sendoliters itu adalah salah satu, ini nyebut nama obat nggak apa ya, Dokter Emil ya? Iya, karena pertanyaan, dok. Sendoliters ini merupakan salah satu obat artificial tears ya, artinya dia pelembab mata atau air mata buatan yang memang kita sarankan pemakaiannya pada pasien-pasien pasca operasi mata atau misalnya pada pasien-pasien dengan usia di atas 50 yang memang kecenderungan terjadinya mata kering, sehingga untuk maintenance, untuk menghindari timbulnya gejala akibat mata kering, memang kita sarankan untuk pemberian tetes mata artificial tears atau air mata buatan ini secara rutin. Nah, jika
kita diberikan resep oleh dokter, misalnya ini ada Tarifit. Mungkin Bapak Wasis bisa periksa sekarang apakah obat Tarifit itu berlogo hijau atau biru. Saya rasa tidak, karena dia berlogo merah. Nah, seperti yang saya sampaikan, kalau memang berlogo merah, sebaiknya tidak diberikan obat-obatan tanpa pengawasan dari dokter mata. Karena Tarifit ini adalah salah satu golongan obat-obatan antibiotika yang memang tidak bisa diberikan sembarangan karena memberikan efek kebal kepada kuman. Nah, jika nanti terjadi infeksi yang sesungguhnya, obat ini justru tidak mempan karena dia sudah terbiasa diberikan pada bola mata kita. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, mata Bapak Wasis mulai kabur lagi. Yang harus dilakukan gini, kita lihat dulu karena kalau mata kita kabur itu penyebabnya macam-macam. Mulai dari paling depan, kornea kita bisa menyebabkan kabur. Lensa juga bisa menyebabkan kabur. Saraf mata pun juga bisa menyebabkan kabur. Nah, untuk Bapak Wasis, apakah penyebabnya dari korneanya, dari lensanya itu sendiri, atau dari saraf matanya, itu perlu dievaluasi. Tapi jika berhubungan dengan fase lensa tanam, kemungkinan penyebab kabur laginya karena adanya kekeruhan pada rumah lensanya, atau yang kita sebut dengan PCO atau posterior capsular opacification. Jika memang itu terjadi, kita bisa memberikan tindakan laser pada rumah lensanya. Tapi sebaiknya memang diperiksakan dulu, kita cari tahu dulu apa penyebab yang sebenarnya. Begitu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga Pak Wasis sudah lebih jelas ya Pak ya. Kalau masih belum jelas, boleh ditanyakan lagi di kolom komentar. Izin saya lanjutkan dokter, ini dari Mbak Yulia. Dokter mau bertanya, bagaimana untuk memakai obat mata yang ada sensasi cool atau dingin ya, dalam sesering waktu jika mata merah terkena debu? Apakah bahaya dok kalau sering digunakan dok? Yang ada sensasi dinginnya itu dok. Ya, ya. Ya, baik. Biasanya obat-obatan ini, terima kasih Mbak Yulia. Jadi biasanya obat-obatan seperti ini dia berlogo hijau atau biru ya. Jadi obat itu relatif aman, boleh diberikan sesering mungkin. Tetapi tetap kita harus mengevaluasi diri kita sendiri, mata kita sendiri, apakah dengan kita memberikan obat-obatan itu jangka panjang ada rasa yang berbeda dibandingkan kondisi mata sebelumnya. Jika memang iya, ada kemungkinan sudah terjadi kelainan pada mata kita. Bukan karena obatnya ya, tapi karena memang obat yang bersensasi cool ini kita berikan karena ada masalah tertentu di mata kita. Tetapi setelah kita berikan dalam sekian waktu tidak membaik, nah berarti kan kita harus curiga ada sesuatu yang tidak betul pada mata kita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jika memang obat hijau atau biru ini tidak memberikan efek perbaikan dalam waktu 1-3 hari atau maksimal 5 hari lah, itu kita harus segera memeriksakan ke dokter mata, apakah murni ini hanya karena kena debu saja, atau mata merah karena penyebab yang lain. Karena jika penyebab yang lain, kita harus lebih memberikan pilihan yang terbaik untuk kondisi mata itu. Begitu, Dr. Emil. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Kepada Mbak Yulia, apakah sudah jelas? Jika mungkin belum jelas, boleh disampaikan kembali ke kolom komentar. Izin saya lanjutkan dokter, ini tidak ada namanya dok. Kalau akunnya namanya Tere. Izin bertanya dok, apakah penggunaan obat tetes yang terus-menerus untuk mata kering dianjurkan dokter? Baik. Mata kering ini dok. Baik. Untuk Mbak Tere mungkin ya, atau Ibu Tere maaf. Jadi memang apabila kita sudah melakukan pemeriksaan ke dokter mata dan dokter mata memang menyarankan atau mengatakan bahwa kondisi matanya kering dan menyarankan untuk pemberian obat-obatan pelembab mata atau artificial tears atau air mata buatan ya, memang dianjurkan pemberian obatnya secara kontinu. Obat-obatan yang bersifat pelembab mata komposisinya memang
disesuaikan semirip mungkin dengan komposisi air mata kita. Apalagi yang obat-obatan yang tanpa pengawet, biasanya memang lebih aman untuk kita gunakan sehari-hari. Jadi memang jika sudah dianjurkan oleh dokter mata sudah mengevaluasi dan mengatakan bahwa mata pasien memang sudah kering, disarankan memang menggunakan obat-obatan pelembab mata ini secara kontinu. Jadi aman, insya Allah aman. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Ini dari Kosasi Prameswari ini Bapak atau Ibu, mohon maaf. Ya, ya. Mungkin izin bertanya lagi dokter, apakah tato di mata untuk membuat mata lebih estetik itu diperbolehkan seperti yang sedang viral itu dok? Wah, ngeri juga ini dok, tato di mata dok. Gimana ini dok? Di mata. Gini, kalau saya sih setahu saya untuk estetik pada kornea mungkin ya. Ini setahu saya bukan tato tapi soft lens ya. Kalau memang soft lens untuk estetika artinya untuk sekedar merubah penampilan sesaat, asalkan kita bisa memastikan bahwa softline yang kita gunakan itu adalah softline yang memang betul-betul aman, yang direkomendasikan oleh dokter, atau yang berizin edar yang jelas, itu masih aman. Yang penting kita harus tahu betul bagaimana cara perawatan soft lens. Ya, kita harus menggunakan maksimal penggunaan dalam sehari itu tidak boleh lebih dari 8 jam. Bahkan disarankan penggunaan itu hanya 8 jam sehari. Kemudian kita harus melepas pada saat kita tidur, itu wajib, nggak boleh tidak. Meskipun dia sifat softline harian, softline 2 mingguan, softline bulanan, itu semua wajib dilepas pada saat malam hari sebelum tidur. Jadi yang penting itu. Jadi diperbolehkan atau tidak, kalau tato sih jujur saya belum pernah tahu sih kalau tato ya. Tapi kalau misalnya yang saya tahu adalah softline berwarna, ya tadi boleh asalkan memang dia berizin edar yang jelas dan penggunaannya betul-betul harus memperhatikan cara perawatan dan lain-lainnya. Begitu dokter. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan lanjutannya dok ternyata. Apakah jika mata terdapat luka bisa diobati dengan betadine dokter? Apakah beda obat untuk luka pada bagian kulit dengan mata dokter? Betadine untuk yang kulit itu dok, apakah boleh dok dipakai di mata juga dok? Betadine itu sifatnya toksik ya. Maksudnya gini, kita pada saat operasi mata memang juga menggunakan betadine, tapi itu pun kita mengkondisikan betadine tersebut dengan pengenceran tertentu. Jadi berbeda sekali dengan pengobatan pada kulit ya. Mata kita ini organ yang sangat sensitif ya. Kena sesuatu yang sangat yang sangat berbahaya bisa memberikan dampak yang sangat buruk untuk mata kita. Apalagi betadine itu sifatnya korosif juga, artinya bisa memberikan dampak erosi pada kornea mata kita. Nah, kalau misalnya sudah terjadi erosi pada kornea, kemudian kita terjadi masuknya kuman ke dalam luka tadi, itu bisa sangat fatal. Jadi memang saya anjurkan untuk kondisi infeksi atau luka pada mata memang sebaiknya jangan diobati sendiri. Saya juga kurang yakin ini apakah mata yang dimaksud ini adalah bola mata atau kelopak mata ya. Tapi kalau misalnya bola mata memang jawaban seperti tadi. Tapi kalau kelopak mata masih aman asalkan tidak masuk ke dalam bola matanya. Jadi misalnya ada luka robek pada pelipis mata dekat ujung mata kita, itu masih relatif aman.
selama kita yakin bahwa betadine itu nggak akan masuk ke dalam bola mata kita. Gitu sih dokter Eno. Baik, sangat jelas dokter penjelasannya. Terima kasih. Izin saya lanjutkan dokter. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi dokter. Silakan, Ini dokter. dari Mbak Zeba. Bolehkah menggunakan obat tetes mata seperti Insto secara terus-menerus? Misalnya setelah pakai laptop lama langsung ditetesin gitu dok. Atau sehabis perjalanan jauh. Apakah ada efek sampingnya dok jika memang rutin digunakan itu dok? Ini mirip seperti pertanyaan sebelumnya ya dari Mbak Sapa tadi itu. Jadi memang pertanyaan yang memberikan efek sensasi cool tadi dokter. Itu saya rasa kurang lebih jawabannya masih sama. Selama itu berlogo hijau ataupun biru, kita masih bisa memberikan obat-obatan tersebut. Tetapi jika kita menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak baik, tidak beres dengan mata kita setelah memberikan obat-obatan itu, kita harus segera membawanya ke dokter mata. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk Mbak Zeba, apakah sudah cukup jelas? Jika mungkin belum jelas, bisa dilanjutkan lagi di kolom komentar. Ini pertanyaan yang terakhir untuk saat ini, dok. Cukup panjang, Ya. izin saya bacakan ya, dok ya. Mohon bertanya, dokter, bagaimanakah ciri alergi pada penggunaan obat tetes mata? Dan bagaimana membedakan dengan mata merah itu sendiri, dok? Karena saya ada pengalaman dari teman yang menderita mata merah, diberi tetes mata, malah menjadi-jadi merahnya. Pada awalnya dipikir efek dari obatnya tidak mempan, namun setelah diperiksa, karena alergi terhadap obat tetes matanya itu, dok. Ini cukup rumit ya, dok ya. Jadi ternyata alerginya justru karena obatnya ini, dok. Iya, iya, iya. Jadi gini sih, bisa jadi memang ini alergi dari tetes matanya. Memang mungkin bisa terjadi. Tetapi sama seperti kita memberikan terapi pada pasien dengan febris, dengan demam ya dokter ya, atau batuk pilek lah misalnya. Jadi namanya penyakit itu kan memang ada perjalanan penyakitnya. Dari awalnya penyakitnya hanya bergejala ringan, terus berjalannya waktu bertambah berat. Misalnya tadi ya gejala flu aja. Misalnya kita awalnya hanya demam, kemudian besoknya kita mengalami pilek, besoknya batuk. Di hari pertama kita memberikan obat, panasnya kok panasnya turun, tapi besoknya akan terjadi pilek. Nah, apakah pileknya ini timbul karena efek obatnya? Kan enggak, tapi karena memang perjalanan penyakitnya seperti itu. Nah, itu perlu kita perhatikan juga, apakah pada Bapak Farid ini, mata Bapak ini memang merah karena alergi atau memang dia sedang dalam perjalanan penyakitnya seperti itu. Memang kita sarankan kepada pasien-pasien yang kita berikan pengobatan, apabila terjadi perburukan atau kondisi matanya semakin memberat, sebaiknya memang diperiksakan kembali ke dokter yang memeriksa di awal, supaya bisa dievaluasi apakah memang ini hanya karena perjalanan penyakitnya yang seolah-olah matanya semakin merah karena perjalanan penyakit, atau memang ada alergi pada obat-obatan yang kita berikan. Kita nggak bisa menilai sendiri sih apakah ciri-ciri alergi itu seperti apa, apakah ini hanya perjalanan penyakit dari penyakit tertentu. Memang harus diperiksa kembali menggunakan alat yang khusus ke dokter mata. Begitu dokter. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Saat ini belum ada pertanyaan lagi dokter, tapi mungkin ini saya izin bertanya ya dok. Misalnya nih dok, ini mata merahnya ini malam-malam dok. Jadi kan kalau misalnya ke rumah sakit mungkin dokter matanya nggak standby ini dok. Mas, apakah pada kasus apa dok kita boleh ini langsung ke IGD saja atau kita boleh menunggu untuk besoknya ketika poli matanya buka dok? Ini kasus yang seperti apa dok yang kita boleh menunggu untuk besok? Nah, ini kebetulan slide saya persis pada pertanyaan dokter mungkin. Jadi kapan harus ke dokter mata dengan segera ini? Jadi apabila kita mengalami mata merah dengan disertai nyeri, kemudian kita habis terjadi kecelakaan kerja misalnya, kena bahan kimia, kena benda asing, atau penglihatan kita
tiba-tiba kabur, meskipun malam-malam silakan. Itu biasanya sifatnya emergency. Kita pun beberapa center memberikan fasilitas untuk pemeriksaan mata 24 jam ya. Jadi pada kasus-kasus seperti tampilan slide ini, kita bisa langsung membawa ke dokter mata tanpa menunggu keesokan harinya. Tetapi misalnya akses ke dokter matanya memang sulit, boleh diberikan obat-obatan sementara, tetapi ingat jangan menggunakan obat-obatan yang berkategori atau berlogo merah. Begitu sih dokter. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Mungkin ada saran nggak dok untuk kita yang sering di depan komputer atau di depan laptop ini, baiknya gimana dok? Apakah ada trik khusus untuk mengurangi mata kering atau mungkin mengurangi kerusakan pada mata jangka panjang dok? Karena sekarang kan era gadget juga dok. Betul. Ya, memang pertanyaan ini sering sekali muncul, terutama setelah kita mengalami pandemi COVID ini ya. Kita segala aktivitasnya diawali dengan aktivitas-aktivitas online seperti Zoom meeting segala macamnya, sekolah-sekolah online. Jadi semua pada pegang gadget nih. Nah itu sebetulnya kita nggak bisa menyalahkan kondisi tersebut ya. Tetapi kita harus menyiasati, istilahnya kita adalah rule 20-20-20. Jadi kita bisa, jadi gini, rule 20-20-20 itu kita bekerja selama 20 menit, kita harus memberhentikan aktivitas itu selama 20 detik dengan melihat objek yang jauh dengan jarak 20 feet atau 6 meter. Nah, jadi itu salah satu trik untuk tips untuk mengatasi kekeringan mata. Ya. Jika memang sudah ada kondisi mata kering, memang lebih disarankan lagi kita memberikan tetes mata artificial tears atau air mata buatan untuk mengurangi risiko memberatnya kondisi mata kering. Begitu, dokter. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Ini belum ada yang tanya, mungkin saya izin tanya yang terakhir dok. Misalnya nih dok, kita nggak sengaja, tadi kan ada bahan toksik seperti betadine nih, ternyata mata kita itu terkena itu. Apakah ada penanganan awal yang boleh dilakukan di rumah sebelum ke rumah sakit dok? Apakah baiknya langsung aja ke rumah sakit nih dok? Ya, baik. Itu kategorinya trauma kimia, jadi trauma dengan bahan-bahan kimia ya. Bukan hanya betadine, misalnya pada saat kita membersihkan kamar mandi kita terkena porstek, bahan pembersih porselen ya, atau misalnya kan biasanya yang paling sering itu kita salah memberikan obat untuk mulut, tetes mata untuk mulut atau untuk hidung kita teteskan ke mata, atau tetes telinga kita teteskan ke mata. Langkah awal yang bisa kita lakukan sebelum ke dokter mata, kita harus bilas dengan air yang mengalir. Air apapun asalkan bersih. Bisa air PDAM boleh, atau misalnya kita punya air mineral, air yang dalam botol, itu lebih baik kita bilas ke mata kita. Dan jangan ditunda untuk langsung ke dokter mata. Jadi yang penting membilas dulu, yang bisa kita lakukan di rumah ya, membilas dulu mata kita yang terkena cairan itu dengan air yang mengalir, yang bersih. Begitu dokter. Baik, terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya, sangat jelas dan aplikatif ya dok ya untuk kegiatan sehari-hari kita. Ini karena tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kami sudahi ya dok ya. Baik dokter. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya dok. Mungkin kita boleh foto bersama para peserta, boleh dinyalakan kameranya. Nanti setelah foto bersama mungkin ada take home message dari Dr. Alim ya dok ya. Ini mungkin kita foto dulu nih biar masih banyak yang ikut. Mbak Dewi apakah masih di sini? Oh iya, Mbak Dewi boleh di aba-aba ya.
Ya, Dok. 1, 2. Untuk layar berikutnya 1, 2, 3. Sudah, Dokter? Baik, terima kasih. Mungkin dari Dr. Alim untuk menutup sesi diskusi dan webinar malam ini ada sedikit pesan atau take home message yang bisa disampaikan untuk kami, Dok. Baik. Jadi pesan yang bisa saya sampaikan malam ini, jangan sepelekan mata merah. Mata merah bukan hanya satu penyakit, tentu obatnya pun bukan hanya satu. Jadi sebaiknya kita betul-betul waspada dengan mata merah. Kita harus menyayangi diri kita sendiri, karena mata ini adalah jendela dunia, di mana tanpa mata kita tidak bisa melihat indahnya dunia. Jadi jangan sampai mata kita, anugerah Tuhan ini kita sia-siakan hanya karena keteledoran kita. Seperti itu, Dokter. Baik, sangat indah sekali, Dok, untuk penutupnya. Baik, terima kasih untuk para peserta yang terhormat Dr. Alim. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita akhiri webinar ini dengan syukur alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih kepada seluruhnya. Saya izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.